Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami peserta Latsar golongan 2 angkatan 1, kelompok D dan subkelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis isu yang faktual sesuai dengan yang terjadi pada kondisi saat ini. Izin Pak untuk menyampaikan pendapat. Jadi ketika saya melakukan orientasi di BKMM Cikampek, ya, saya menemukan berbagai macam problematika, salah satunya di tempat pendaftaran masih rawat jalan, Bapak. Jadi banyak terjadi kesalahan identifikasi pasien oleh petugas pendaftaran di rawat jalan, seperti itu, Pak. Mungkin untuk isu yang kedua yang terjadi pada BKMM Cikampek, khususnya di rekam medis, yang kedua penurunan kualitas pelayanan kali Pak ya, untuk dikarenakan sistem pelayanan masih berbasis manual dan belum berbasis IT. Nah, hal itu tentunya menjadi kendala utama karena antriannya menjadi ini gitu, menumpuk dan tidak terlayani dengan sesuai dengan waktu tunggu. Nah, itu bisa dianggap Pak, untuk analisis isu yang kedua. Kalau dari observasi saya di instansi, khususnya di laboratorium ya, sering terjadi kesalahan input dari alat laboratorium ke sistem informasi. Nah, itu menyebabkan hasil laboratorium yang salah gitu. Jadi baik, selanjutnya untuk isu yang keempat, adakah? Baik, izin menambahkan juga selama pengamatan saya atau observasi di kantor kesehatan Pelabuhan Bandung, di sini belum optimalnya sistem pendaftaran vaksin COVID-19 karena tidak terintegrasi langsung dengan stok yang tersedia, sehingga menimbulkan kadang antrian atau tidak terfasilitasinya untuk sisa vaksin. Baik. Berarti sudah terkumpul 4 isu ya untuk di masing-masing instansi. Baik, mungkin untuk metode kita menggunakan metode APKL ya. Nah, untuk pembahasan isu pertama ini boleh diangkat oleh Ibu Karina ya tadi ya, tentang kesalahan Bapak. identifikasi pasien di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Boleh dimasukkan untuk poin-poin tersebut. Kalau untuk kasus yang pertama, nilai APKL sendiri untuk A-nya itu saya kira nilainya 5 Bapak, soalnya isu itu lagi sedang hangat-hangatnya. Untuk yang P-nya problematikanya nilainya 4 karena lumayan kompleks ya. Untuk kekhalayakannya sendiri 4 karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya pasien Bapak. Dan untuk layaknya sendiri itu nilai L-nya 4 Pak. Jadi totalnya ada 17 Pak. Baik. 17, jumlah poinnya 17. Nah, untuk yang kedua, ini isu dari saya mungkin ya, tentang penurunan kualitas pelayanan dikarenakan sistem pelayanan masih berbasis manual, belum berbasis IT. Untuk di poin A-nya aktual, ini di poin 5. Isunya karena sedang benar-benar terjadi dan sedang hangat. Untuk problematiknya di poin 4, Pak. Di poin 4. Untuk kehalayakannya di poin 5, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan untuk L-nya layak di poin 5 juga, Pak. Masuk akal dan realistis serta relevan. Untuk totalnya berarti ada di angka 19 kayak. 19. Baik, untuk isu yang ketiga akan dibahas oleh Bapak Elas tentang belum optimalnya pengolahan data secara sistem bridging ya di instalasi laboratorium. Silakan Pak Elas. kalau dari segi aktual, saya kasih nilai 5 karena sedang benar-benar terjadi dan sedang hangat. Ini dari sisi problematika
Permasalahannya lumayan kompleks, tapi tidak terlalu. Jadi 4 dari segi kehalayakan ya, kehalayakan 5 kayaknya. Karena hasil hasil lab itu kan menyangkut banyak orang. Dari segi layak tidak terlalu kurang kurang realistis, karena penyelesaiannya mungkin susah ya, karena harus pakai alat otomatis juga kayaknya ini. Mungkin 4. Baik, berdasarkan kriteria APKL untuk isu ini memang sedang hangat, benar-benar terjadi. Saya beri nilai 5. Kemudian untuk problematikanya sebetulnya tidak terlalu kompleks, jadi saya beri nilai 3. Kemudian untuk kelayakan, karena menyangkut orang banyak, saya beri nilai 4. Kemudian untuk layaknya saya beri nilai 4 juga. Jadi totalnya 16. Baik, berarti isu yang dipilihnya berarti ini penurunan kualitas pelayanan dikarenakan sistem pelayanan masih berbasis manual, belum IT, Pak ya. Betul, Pak. Baik, mungkin Pak Rizal bisa diceritakan Pak kondisi saat ini di BKMM Cikampek bagaimana? Ya, kondisi yang saat ini terjadi untuk BKMM Cikampek, khususnya di rekam medis ya, di sini tentunya belum optimalnya sistem informasi rumah sakit atau CMS dikarenakan adanya transisi dari manual ke elektronik, sehingga layanannya terhambat. Belum optimalnya sistem informasi ini berdampak pada makin lamanya waktu tunggu pelayanan pasien dan adanya rencana sistem bridging yang belum terrealisasikan dengan pihak BPJS. Nah, mungkin seperti itu sih kondisi yang sedang terjadi. Boleh ditambahkan jika permasalahan ini apa ya dampak Berarti dari yang tidak terserah. berarti Pak, dari masalah yang tadi, kondisi yang Bapak tadi sebutkan itu kan berarti belum berubah dari manual ke IT ya. Jadi masih masa transisi. Ya. Berarti kan angka kepuasan dari pasien itu sendiri berkurang dong, otomatis ya. Ya, betul. Karena mereka merasa kok lama, jadinya kan angka kepuasan menurun. Terus juga pasti waktu tunggunya lama. Waktu tunggunya lama. Terus banyak pasien juga yang belum dilayani, berarti ya terjadi penumpukan pasien berarti ya Pak? Iya. Soalnya masih dalam proses transisi itu ya? Iya, betul seperti itu sih Bu. Itu dampaknya. Baik, berarti kesimpulannya kondisi yang diharapkannya ini adalah pengoptimalan sistem informasi tersebut di rumah sakit Pak ya, untuk dirubah dari manual ke berbasis IT. Iya Pak. Ya, betul. Dan dari SDM juga Pak, segi SDM. Oh, dari SDM juga Pak ya. Diharapkan cepat memahami gitu mengenai perkembangan sistem informasi yang berbasis IT. Ya, kita lanjut langsung ke gagasan pemecahan isu Pak ya. Di sini kita akan menggunakan metode apa ya, fishbone Pak ya mungkin. Iya, sebaiknya sih pakai fishbone aja Pak. Oh boleh, untuk fishbone aja. Untuk yang mesin mungkin ada masukan untuk penyebabnya sendiri? Untuk mesin sendiri menurut saya penyebabnya itu karena sistem informasinya masih manual Pak. Baik, untuk yang manpower ada masukan juga? Untuk manpower ini mungkin terbatasnya SDM Pak ya. Dari instalasi IT, karena masa transisi membutuhkan SDM yang cukup banyak, karena di sini hanya ada 2 orang SDM IT, ini belum cukup. Baik. Jadi prosesnya lebih lama ya Pak karena terbatas. Ya betul, karena terbatas SDM hanya 2. Baik, kalau dari material saya kira ini dari spesifikasi perangkat komputer yang belum memenuhi standar paling Pak ya. Ya betul. Mungkin Kang Elhas ingin menambahkan untuk yang metodenya?
Itu cara ya, Betul. Tahapan, berarti tahapan. berarti kayaknya penyebabnya belum adanya sosialisasi. Oh, belum adanya sosialisasi. Ya. Sosialisasi masa transisi dari masa transisi ke Dari manual ke IT mungkin Pak ya. ya itu maksudnya. Baik, mungkin ada tambahan lain? Mungkin Dari segi SOP-nya ya, Oh, SOP-nya juga ya. SOP-nya belum optimal pelaksanaannya. Ya. Paling cukup gini aja kan ya. ya cukup Pak. Ini paling kita selanjutnya masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan untuk rumusan isu. Rumusan isunya penurunan kualitas pelayanan dikarenakan sistem pelayanan masih berbasis manual Pak ya. Belum berbasis IT. Kan Cikampek. Mungkin seperti itu, ada tambahan lain? Mungkin ditambahin tahun 2022 ini mungkin ya Pak ya, karena Oh iya. Oh, ya boleh. untuk tahu biar lebih spesifik tahun berapa ya. Ya, untuk penyebab isu adakah masukan dari yang lain? Mungkin. Untuk penyebab isunya berarti karena sistem informasinya masih berbasis manual ya. Ya, betul. Kalau alternatif pemecahan isu berarti yang tadi yang gagasan pemecahan isu. Ya, pertama mungkin diganti dulu ya dari manual ke IT. Ya, betul. Baik, untuk yang kedua, dari pengadaan sarana dan prasarana, Pak. Kan itu menunjang transisinya ya. Seperti spesifikasi komputer yang harus dimumpuni. oh berarti pengadaan sarana dan prasarana menunjang transisinya berarti Pak ya? Ya, betul. Silakan ada masukan lain untuk alternatif pemecahan isu. Itu Pak, membuat SOP juga kan Ya, betul. itu biar ada tata caranya mereka bagaimana melakukan nanti isi meresnya dalam berbasis IT-nya seperti apa itu Pak. Baik, berarti yang keempat tinggal sosialisasinya ya? Sosialisasi kepada para SDM di Ya, BKMM Cikampek. Ya biar mereka cepat paham menggunakannya ya Pak ya. Setelah sosialisasi mungkin pelaksanaannya ya. Ya, implementasinya. Implementasi. Implementasi sama jangan lupa evaluasinya berarti ya. Evaluasi. Ya. Biar tahu Pak pasnya itu sudah sampai mana pengalaman dari pegawainya sendiri. Berarti sosialisasi, implementasi, Evaluasi. dan evaluasi. Kita masuk ke 4 nih, gagasan kreatif pemecahan isu. Nah, ini untuk yang keempat, ada yang bisa menambahkannya? Baik, paling untuk gagasan kreatifnya hampir sama kayak rumusan isu Pak ya. Jadi peningkatan pelayanan pesawat pasien rawat jalan berbasis IT di BKMM Cikampek tahun 2022 palingnya. Boleh seperti itu Pak Fajri. Ada tambahan dari yang lain? Nggak ada sih Pak, sepertinya cukup. Ya, sudah Masuk sepakat juga. mungkin itu yang Saya sepakat Pak sama gagasan kreatif pemecahan isu yang tadi Bapak Ajri Ya, sampaikan. terima Izin, kasih. Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Pak Yos. Gagasan kreatif itu kan ininya ya realisasinya ya. Betul. Kayaknya peningkatan pelayanan ini kan bukan suatu realisasi gitu. Itu kayak yang diharapkan gitu. Peningkatan pelayanan.
berarti sesuatu kondisi yang diharapkan. Kalau gagasan kreatif kan berarti gimana gitu cara kita merealisasikannya dengan gagasan kreatif ini. Kalau menurut saya sih diambil dari alternatif yang tadi. Kan itu udah ada alternatif pemecahannya. Nah, gagasan kreatifnya gimana kalau mengganti sistem manual ke IT kan ini ya kompleks ya. Ya, Dari mulai eh, pengadaannya dan lain-lainnya. Mungkin eh, gagasan yang bisa direalisasikan bikin ini ya, bikin SOP. Gimana? gimana yang lain? Ada tanggapan untuk membuat SOP tersebut? Boleh Pak, menjadi tambahan kita, menjadi catatan. Oh, boleh. Baik, terima kasih Pak Elhas untuk masukan dan sarannya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga kita diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam kegiatan selanjutnya. Mungkin kita tutup ya untuk kegiatan hari ini. Analisis isu dan untuk memenuhi tugas hari ke-9 ya. Betul, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.